Sering kita salah, accounting itu hanya untuk sekedar tukang catat. Padahal accounting itu kan alat untuk mengelola. Dia merupakan governance. PAD kita kan sebenarnya ternyata yang kontribusi terbesar itu masih tiduran juga datang gitu loh. Do nothing aja datang gitu loh. Ngambil keputusan terhadap penghapusan tadi, kalau enggak dia akan nambah lagi kerugian-kerugian negara yang lebih besar. Baru hari ini kayaknya kita bahas nih di Kementerian Keuangan secara serius tentang mainin aset gitu kan untuk ke pendapatan. Setahu saya di nasional tidak ada loh. Setahu saya rapat khusus yang membahas ini. Kalaupun ada masih tentang WTP-nya lagi kan gitu kan. Itu kan accounting and reporting gitu kan, bukan sekedar pencatatan ya, akuntansi dan pelaporannya. Yang bidangnya Pak Kabit ini kan memang di situ kan. Nah, saya kebetulan memang bidangnya accounting di PhD-nya. Sering kita salah, accounting itu hanya untuk sekedar tukang catat. Padahal accounting itu kan alat untuk mengelola. Dia merupakan governance. Jadi bukan sekedar cari skor WTP-nya. Akhirnya orang berlomba-lomba, munculnya apa? Bukan lagi judulnya sekarang, bukan wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pelicin gitu kan. Iya kan judul di Tempo kan, memalukan sebenarnya kan. Nah, itu kan sudah rahasia umum sebenarnya gitu. Nah, kita jadi traumatik gitu ya. Kita usahakan dengan benar gitu kan. Ternyata ada aja cheating orang-orang yang free rider. Untungnya kita masih selamat lah, di KPPN kan menjaga integritasnya nggak main-main ya Mas Pur ya. Jadi Kanwil itu ya sampai sekarang jadi introvert saya bilang gitu kan. Kemana-mana ditraktir aja udah takut gitu. Karena begitu seragam di foto gitu kan. Udah nggak bisa, ibu kan ngajak mereka makan susah kan sekarang kan. Nah, jadi ya masih syukur ya, walaupun apakah memang begitu? Ya harusnya kita lebih gaul lah ya. Kita lihat dari beberapa hal yang PAD kita kan sebenarnya di Kalbar ini kan ternyata yang kontribusi terbesar itu masih tiduran juga datang gitu loh. Do nothing aja datang gitu loh. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor gitu kan Bu. Pajak kendaraan jalan, penerangan jalan, pajak sama di kota kabupaten gitu. Jadi berharap dari PLN sama Pertamina gitu. Jadi belum dari effort, belum dari usaha gitu ya. Padahal sebenarnya skema pemampatannya banyak itu ya. Bisa lihat di bawah itu kan bisa sewa, bisa pinjam pakai, kerjasama pemampatan, menggunakan sistem BOT kan gitu kan, BGS tadi kan, BSG tadi, kerjasama penjalan infrastruktur sudah berkembang inovasinya. Memang betul di kiri saya baca di laporannya BPK itu isu aset itu masih dominan ya. Jadi temuannya memang masih dominan. Nah kalau lihat lagi ke bawah lagi, ini saya coba kasih pemikiran ya, apakah memang bisa diterima atau enggak. Next lagi. Jadi sebenarnya yang sudah mandiri di sini 50% itu dipunyanya Pemprov. Yang lain itu belum mandiri. Sebenarnya ada mandiri, harapan tuh Pontianak. Nah, Singkawang sudah mulai naik lah ya. Saya nggak tahu ya, apa ada hubungan antara pendapatan itu tadi, kenaikan PAD tadi dengan belanja modal. Jadi saya coba hubungkan nih, tim saya mau hubungkan data nih Pak Mas Pur ya. Jadi kalau daerahnya itu belanja modalnya rendah ya, dia harusnya kan ini juga PAD-nya rendah kan gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat depan enggak tuh kan. Apa ini cuma masalah time lag bahwa Ketapang itu kan sudah banyak tuh belanja modalnya. Tapi kenapa PAD-nya masih gitu-gitu aja? Dugaan saya sih nyali gitu ya. Nyali ngumpulin pajaknya.
gitu Pak, atau mengelolanya ya, punya nyalinya itu saya pikir itu butuh nyali, nggak sekedar administrasi gitu ya. Nah terus yang kanan coba lihat. Nah kalau lihat dari PAD setiap Pemda ini kan ada terjadi peningkatan ya, dari segi realisasi itu sudah mulai kelihatan gitu kan, bahwa ada progres lah ya, walaupun kelihatan turun ya waktu 2023 kemarin. Mungkin ini sudah mulai perang kali ya, karena perang PAD kita sudah mulai turun nih ya, dunia sudah cari duitnya susah. Nah karena itu inovasi dari aset menurut saya bagus gitu ya. Nah sekarang saya mau kenalkan cara pikirnya di korporasi. Di korporasi itu ada namanya siklus hidup manajemen aset. Nah, di kita ada nggak ya? Ada ya, tapi mungkin yang dikenalkan lebih ke pencatatan ya sebenarnya kan. Tadi saya ingat Pak kiri dulu, Pak Jokowi bilang harusnya kita kan menilai apa hasilnya dari Inspektorat BPKP, apa hasilnya, bukan sekedar berapa penyelamatan, berapa yang ditangkap, berapa yang dihukum, kan gitu kan. Nah tapi apakah outcome kepada masyarakatnya itu betul-betul meningkat atau enggak, berhasil mencapai apa enggak gitu. Tapi memang saya pikir-pikir ya juga sih, outcome itu ada hubungan juga dengan fraud. Kalau fraudnya itu nggak kita benahi gitu ya, outcome-nya nggak akan achieve gitu loh. Saya perhatikan orang ketika kita nggak membenahi TV core-nya gitu ya, outcome-nya jadi nggak pernah kecapai gitu loh, gitu. Jadi tadi saya ingat ini, kalau kita punya bagus, efisiensi, mengurangi cost, meningkatkan produktivitas, minimalisir resiko, mempermudah pengambilan keputusan dan menjaga kepatuhan. Nah ini nggak bisa terlepaskan ya. Kita bisa kinerja bagus kalau kepatuhannya kita jaga, gitu kan. Nah saya coba lihat kanan. Kita lihat yang kanan, jadi, nah kita ambil nih, sebenarnya kan ini siklus ini saya nggak tahu, beberapa model yang punya di peraturan saya lihat tidak seperti ini kayaknya Mas Pur. Jadi contohnya di kita itu tidak berani melakukan penghapusan kebanyakan, ya kan? Penghapusan tuh ribet sekali, termasuk saya datang tadi ke toilet Pur ini, iya kan? Saya masuk ke toilet ini, itu banyak rangka-rangka kayu kan, wah ini kita ambil aja nih pintunya kan gitu harusnya kan, daripada nyumpitin di samping kan gitu kan, kayu bagus gitu kan, nggak kita bagi-bagi ke masyarakat gitu kan penghapusan ini. Nah karena kita harus berani ngambil keputusan terhadap penghapusan tadi, kalau enggak dia akan nambah lagi kerugian negara yang lebih besar ya. Isu berikutnya jelas penilaian aset ya itu saya lihat. Cuma saya pikir gini Mas Pur, kenapa harus pakai sertifikasi gitu. Tadi Pak Kuku kan bilang kan, yang penting kan punya skill setnya dulu gitu. Nah di Mempawah minta tolong supaya dinilai asetnya yang pelindo itu sama kita bersama-sama, tapi minta orang yang tersertifikasi. Ya susah nyarinya. Tapi kalau dia dari jurusan PBB, pajak bumi dan bangunan, itu banyak kita. Diploma 3 PBB di BPKP banyak, di Kemenq banyak, di Pemda juga banyak sekarang gitu loh. Saya nggak tahu di Pemprov, di Ibu ada nggak Bu anak STAN yang PBB? Ada STAN, bisa jadi dia jurusan PBB, cuma dia ngumpet aja dia. Paling tidak jurusan pajak dia belajar PBB sebenarnya sampai penilaian ya, karena kan dia sudah pakai aplikasi ya Mas ya Kris kan. Tadi Mas sudah ngomong belum? Nah udah, ntar lengkapin lagi ya. Nah jadi saya masih punya penasaran, saya pikir gimana ya ini supaya isu penilaian ini cepat selesai. Kalau jadi kalau lihat ke bawah lagi, coba lihat di isu strategisnya kiri. Jadi tadi Bu udah uraikan ya, kita juga sama catatan di BPKP.
Ternyata dia peta potensi aset daerah dan aset strategis daerah itu isu strategisnya ternyata nggak punya atau sedang dibangun Ibu ya pemetaannya istilah Ibu tadi. Terus budaya rasa dan risiko. Nah bukan sekedar sadar tidak ditangkap ya, tidak jadi kasus hukum ya, tapi risk, karena risk itu tuh pencapaian tujuan harusnya. Nah kemudian kompetensi. Nah rekomendasinya strateginya di kanan itu satu jelas kebijakan tata kelola itu kan kebijakan-kebijakan yang harus dibangun terus-menerus. Jadi kita harus mengembangkan governance, manajemennya juga. Nah ini cuma di Indonesia ini manajemen sama governance digabung-gabung ya, sama aja. Kalau sudah bicara juklak, juknis, SOP itu ilmunya manajemen, orang-orang OPD, kepala OPD. Tapi kalau kebijakan itu urusannya gubernur, bupati, jangan diambil bupati wali kota, jangan kebalik-balik gitu loh. Dunia policy, tarif itu bukan masuk juknis, tarif itu sudah omongannya kebijakan gitu kan, itu angkat di eskalasi. Nah kemudian harus main risiko pencapaian target PAD. Jadi tidak hanya sekedar mengkasket target kinerja KPI gitu ya. Udah berkembang bagaimana risk itu melihat risiko itu untuk pengambilan keputusan. Nah satu yang terpikir saya di Pemda itu setelah saya pikir dia harusnya peningkatan kompetensi SDM kirim ke Rindam gitu loh, bela negara gitu loh. Sepanjang dia nggak pernah dapat latihan kerindam, karakter buildingnya, karakternya lemah. Begitu ketemu WP udah ngeper dia. Teman-teman Kemenq sekarang berani-berani ya karena orang-orang pajaknya DJP-nya dilatihnya di Kopassus, gitu loh. Ibu ada nggak pernah latihan bela negara? Nggak kan? Belum. Di smelter itu anak-anak yang jadi sekarang apa tuh teknisinya di sana ternyata masuk ke bela negara dulu. Di Kalimantan Selatan masuk di penambangan itu Hasnur ya, grupnya si Haji Isam dan sebagainya itu latihan dulu kerindam. Nah paling nggak dikenalin persenjataan walaupun tidak sampai latihan menembak ya. Jadi teman-teman yang muda ini kita harus kirim Pak gitu loh Pak. Ini kerjasama Rindam kita di Singkawang ya, Rindam kita Singkawang ya Pak. Nah kirim ke Singkawang, dia ada PNBP-nya gitu loh. Jadi perlu punya nyali ini perlu dibangun gitu loh. Karena saya lihat Indonesia ini salah satu masalah di level bawah itu nyali. Banyak orang-orang pinter, orang-orang administrasinya tertib, ngerti coding dan sebagainya. Tapi begitu implementasi kebijakan ngeper dia. Begitu bilang oh Pak politisi Pak, partai Pak, gitu kan, preman Pak, udah mundur dia, gitu loh. Nah ini kita harus dorong karena anak muda kita. Nanti saya minta tanggapan dari Jum kira-kira bisa diimplementasi atau enggak gitu ya. Terima kasih, saya pikir itu pengantar diskusi saya. Mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman sekalian untuk lebih maju. Saya kembalikan ke moderator.